Prabowo Subianto resmi mengumumkan Gibran Rakabuming sebagai bakal cawapres yang akan mendampinginya. Gibran adalah wali kota Surakarta yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo. Nama Gibran diumumkan usai pertemuan para ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju, KIM, pengusung Prabowo di Kartanegara. Menariknya, saat ini usia Gibran baru menginjak 36 tahun. Hal inilah yang memicu komentar negatif dari netizen. Bukan tanpa alasan. Menurut undang-undang sebelumnya, batas usia minimal presiden adalah 40 tahun. Hal mengejutkan yang membuat masyarakat luas memendam kecewa adalah babak permohonan perubahan batas usia presiden ke Mahkamah Konstitusi. Pada 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pembacaan putusan untuk ke-6 perkara gugatan syarat batas usia minimal Capres-Cawapres. Mahkamah menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017 soal syarat usia Capres dan Cawapres paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. MK mengubahnya jadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah dan sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Artinya, orang yang belum berusia 40 tahun seperti Gibran bisa maju jadi capres atau cawapres selama berpengalaman jadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilu. Dalam Islam sendiri, untuk menjadi pemimpin tidak ada batasan usia. Kriteria umum pemimpin kepala negara dalam Islam yang dimaksud adalah Muslim, laki-laki, balik, berakal, merdeka, bukan budak atau berada dalam kekuasaan pihak lain, adil, bukan orang fasik atau ahli maksiat, dan yang terakhir mampu, mempunyai kapasitas untuk memimpin. Ketujuh kriteria ini disebut juga dengan syarat-syarat inqiyad. Ketujuh syarat ini tentu didasarkan pada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun kalian diperintah oleh seorang budak, sementara ia memimpin kalian dengan kitabullah Al-Quran, maka dengar dan taatilah dia. Kita mengenal deretan pemimpin dalam Islam yang mendapat amanah kekuasaan ketika masih berusia muda, di antaranya sebagai berikut. Usama bin Zaid mengemban tugas untuk mengusir pasukan Romawi yang mengancam keutuhan umat Islam pada waktu itu. Perintah itu datang langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pasukan itu terdapat pula para sahabat senior, antara lain Abu Bakar Asy-Siddiq, Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah, dan masih banyak lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Usama bin Zaid yang waktu itu masih berusia 18 tahun untuk memimpin seluruh pasukan yang akan diberangkatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Usama bin Zaid supaya berhenti di Balqa dan Qal'atut Darum dekat Gaza, termasuk wilayah kekuasaan Rum. Dalam perang melawan pasukan Romawi ini, Usama bin Zaid berhasil membawa kemenangan bagi kaum muslim. Kemenangan itu sekaligus bukti bagi semua orang yang sempat meragukannya, dan ia tidak mengecewakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya selama 40 hari, mereka kembali ke Madinah dengan sejumlah harta rampasan perang yang besar dan tanpa jatuh korban seorang pun. Sosok selanjutnya adalah Sultan Muhammad Al-Fatih, putra dari pasangan Sultan Murad II dengan Humahatun binti Abdullah itu, seperti jawaban atas sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam hadis Ahmad berikut ini. Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Bukan sebuah kebetulan menjadi putra pemimpin pada masa itu. Sejak kecil, Muhammad Al-Fatih mendapat pendidikan yang cukup baik dari orang tuanya. Murad II menunjuk Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani, seorang ulama yang faham sekali dengan Al-Quran. Tak heran sejak kecil Muhammad Al-Fatih sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz,
mempelajari hadis-hadis, mempelajari ilmu fikih, matematika, ilmu falak, dan strategi perang. Al-Fatih disiapkan sejak kecil untuk menjadi pemimpin, namun tetap dalam bimbingan para ulama, sehingga pemikirannya tetap berada di jalan yang benar. Di usia yang belia, 25 tahun, Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, sekaligus menjadi penanda bahwa abad pertengahan telah berakhir. Kemampuan Muhammad Al-Fatih menjadi pemimpin terbukti selama berkuasa, yakni tahun 1451 hingga 1484, beliau telah membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah di Utsmani. Namun, ada juga kisah mengenaskan yang menimpa khalifah berusia muda. Melansir dari tulisan Uti M. Panji Astuti, kisah berawal saat Khalifah Al-Fasik yang berusia 36 tahun wafat tanpa ada sosok yang ditunjuk sebagai penerusnya. Budak-budak militer dari Asia Tengah yang saat itu secara de facto menguasai Daulah Abbasiyah dengan para khalifah yang hanya diperalat sebagai pemimpin boneka, bersepakat mengangkat saudara tiri khalifah yang mangkat. Ia adalah Ja'far yang bergelar Khalifah Al-Mutawakkil 'ala Allah. Nasib tragis mengiringi hidupnya. Ia dibunuh oleh anaknya sendiri dengan memakai tangan para budak militer dari Asia Tengah. Sang anak lalu naik tahta dengan gelar Khalifah Al-Muntasir Billah. Ia hanya memerintah selama 6 bulan. Di usia yang masih sangat muda, 26 tahun, ia dibunuh oleh orang-orang suruhan yang dulu membantunya membunuh ayahnya sendiri. Menjelang ajal ia berkata, "Wahai ibuku, telah lenyaplah dunia dan akhirat dariku. Ku bunuh ayahku, maka aku pun kini dibunuh." Penggantinya adalah Al-Musta'in Billah, seorang khalifah yang lahir dari rahim budak perempuan berdarah Turki. Pamannya yang bekas budak militer, namun telah memegang posisi sebagai jenderal, bersekongkol dengan para jenderal lainnya mengangkatnya sebagai khalifah. Lagi-lagi sang raja hanyalah mainan bagi intrik-intrik yang terjadi antara faksi-faksi dalam tubuh budak-budak militer itu. Anarki di Samara membalik sejarah. Bani Abbasiyah yang pernah perkasa menguasai dunia diporak-porandakan oleh budak militer dari Asia Tengah dan pesisir Afrika yang dibangunnya sendiri. Peristiwa itu harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Memang bukan semata soal usia muda, namun pemimpin yang lemah hanya akan menjadi boneka kekuatan jahat yang ada di belakangnya. Lain lagi kisah Umar bin Khattab menjelang wafat. Beliau berwasiat, tidak ada keturunan Al-Khattab hendak mengambil jabatan khalifah untuk mereka. Abdullah tidak akan turut memperebutkan jabatan itu, tegas Umar bin Khattab. Perkataan tegas itu disampaikan Amirul Mukminin dalam kondisi kritisnya menjelang wafat setelah ditikam belati beracun oleh Abu Lu'lu'ah. "Anakku Abdullah, sekali-kali jangan engkau mengingat-ingat hendak mengambil jabatan ini," ulangnya yang ditujukan khusus pada putranya. Dengan takzim Abdullah bin Umar menjawab, "Baik ayahku." Peserta musyawarah menjadi riuh. Beberapa mengajukan protes. "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Abdullah sangat layak menggantikanmu. Seandainya engkau menunjuknya, kami akan mendukung keputusanmu." Namun Al-Faruq bergeming. Keputusannya sudah bulat. Ia tak ingin anak-anaknya menggantikan posisinya sebagai khalifah. Sekalipun sebenarnya kemampuan Abdullah memenuhi syarat untuk itu. Abdullah bin Umar pun memegang teguh wasiat ayahnya. Sampai akhir hayat ia tak tergoda dengan hiruk-pikuk panggung politik. Muawiyah bin Abu Sufyan membentuk pemerintahan monarki pertama dalam Islam. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika ia meminta rakyatnya menyatakan bersetia pada anaknya, Yazid bin Muawiyah. Sahabat mulia Muawiyah tentu tidak gegabah dalam mengambil keputusannya, namun barangkali waktunya tidak tepat, sehingga ia menjadi sosok yang terfitnah oleh sejarah.
Dari kedua keputusan yang diambil manusia mulia itu ada banyak pelajaran. Umar bin Khattab mengajarkan pada kita soal etika, bukan soalan kemampuan semata. Tidak ada yang kurang dari kecakapan Abdullah bin Umar untuk menggantikan ayahnya. Namun Umar bin Khattab tak ingin muncul fitnah pada keluarganya tersebab pergiliran jabatan itu. Sebuah pelajaran berharga. Bahkan yang sudah jelas tidak semampu pun masih punya etika. Saat ini yang dibutuhkan umat adalah penguasa yang punya kemampuan memimpin, adil dan amanah tanpa memandang berapapun usianya. Juga penguasa yang bekerja semata untuk kepentingan umat, bukan kepentingan keluarga, golongan atau siapapun. Sehingga umat terlayani semua urusannya sesuai dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala.